Ini jelas menunjukkan betapa sempitnya pikiranmu. Semua biksu tampak tercerahkan, dan Kinmu juga merasa bahwa kata-katanya sangat logis. Seperti yang diharapkan dari Rulai, seseorang yang telah menunjukkan pemikiran yang hebat. Dia mungkin bisa menaklukkan Li Tianxing, iblis hati ini. Alasan mengapa Li Tianxing ingin menjadi Nenek Si adalah karena Nenek Si sangat cantik dan mengacaukan hati Daonya. Hal ini memunculkan niat jahatnya dan membuatnya ingin menjadi Nenek Si. Wanita tua itu terkekeh. Pak Tua Rulai, ada 10.000 jalan di dunia ini, tetapi semua yang ada dalam kultus suci surgawiku hanyalah kata-kata manusia. Agamamu berbicara tentang 10.000 jalan, tetapi bisakah kau menguasai semuanya? Jangan katakan lagi, kemampuan apa yang kau miliki untuk menaklukkanku? Rulai tua tersenyum dan mengeluarkan cermin perunggu yang diberikannya kepada seorang yang terhormat di sampingnya. Berikan padanya. Yang mulia mengambil cermin dan berjalan menuruni panggung tinggi untuk menemui Nenek Si. Ketika ia melihat penampilannya, jantungnya berdebar kencang, dan ia segera menutup matanya agar tidak bisa melihat. Nenek Si mengambil cermin itu dan menatap pantulan dirinya dengan penuh kasih sambil tertawa kecil. Sungguh, wanita yang luar biasa cantiknya. Aku masih merasa kasihan padanya. Kebanyakan biksu melihat penampilannya yang menggoda dan merasa sulit menahan diri. Rulai tua tersenyum. Balikan cermin itu. Nenek Si melakukan apa yang diperintahkan dan melihat kerangka putih di sana. Itulah penampakannya setelah dia meninggal. Apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Li? Rulai tua tersenyum. Bahkan jika kamu adalah wanita yang sangat cantik, kamu akan tetap menjadi tulang belulang setelah hidupmu berakhir. Apakah menurutmu kerangka itu cantik? Nenek Si melempar cermin perunggu itu ke lantai dan menghancurkannya di bawah kakinya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ini hanyalah tipuan untuk menipu orang-orang biasa, mengatakan hal-hal seperti kerangka merah muda atau apapun. Rulai, aku tahu logika, tetapi aku tidak ingin menjadi sepertimu, hidup dalam kemegahan di akhiratmu. Sudah cukup jika aku menjalani hidupku saat ini sepenuhnya. Mencari akhirat hanyalah perilaku pengecut. Tipuan kecilmu tidak akan mampu menaklukkanku. Jika kamu berpikir cermin mampu mencerahkanku, mengapa aku tidak berjalan-jalan di sekitar biara petir besarmu, untuk melihat apakah kamu akan mencerahkanku terlebih dahulu, atau apakah aku akan mencerahkan semua biksu muda dan tua di sektemu? Mengapa kamu tidak bertaruh denganku? Rulai tua sedikit mengernyit dan berkata, kamu tidak punya kebijaksanaan. Si buta juga melihat bahwa keadaan semakin buruk dan berkata, Saudara Dao, betapa bijaksananya, ini semua omong kosong. Mengapa kita tidak bergerak langsung padanya dan menaklukkannya? Rulai tua bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, Guru Sekte Li adalah guru Sekte Iblis, jadi aku akan membawanya ke pagoda 1000 Buddha untuk menaklukkannya. Para biksu, tekad kalian masih dangkal dan kultivasi kalian belum sampai di sana. Kalian semua harus tetap berada di luar pagoda 1000 Buddha untuk membantu. Semua biksu mengakui hal ini dan berjalan menuruni panggung tinggi, untuk berkumpul di sekitar pagoda 1000 Buddha. Ada beberapa biksu yang bergegas keluar dari dalam, tidak berani tinggal di sana. Rulai tua tersenyum. Master Sekte Qin, Anda juga Master Sekte Iblis dan memiliki sifat iblis yang dalam. Sejak zaman dahulu, Buddha dan Iblis selalu berada di pihak yang berbeda. Tetapi karena Master Sekte adalah tamu yang datang untuk mencari bantuan, saya tidak akan menaklukkan Anda. Namun, selama saya menaklukkan Master Sekte Li, saya harap Master Sekte akan tinggal di biara petir besar untuk mendengarkan Dharma dan menyelesaikan kecenderungan jahat di hati Master Sekte sehingga Anda dapat melakukan lebih sedikit dosa di masa mendatang. Hati Matua dan si buta bagaikan cermin bening. Rulai tua berusaha membuat mereka tetap tinggal di biara petir besar. Jika dia bisa mencerahkan mereka, tentu itu yang terbaik, tetapi jika tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kinmu sangat gembira dan tersenyum. Kakak senior memang bijak. Kalau begitu, kami akan merepotkanmu. Aku harap kakak senior bisa menaklukkan Master Sekte Li, iblis ini, secepatnya. Itu akan menjadi pahala yang besar. Rulai tua tersenyum dan memberi instruksi, biarkan beberapa dermawan ini tinggal di biara. Seorang yang terhormat ragu-ragu. Yang terhormat di dunia, ada banyak tempat di biara yang merupakan tanah suci sekte kita. Jika mereka menerobos masuk, biarkan saja, tidak ada yang perlu disembunyikan oleh biara petir agung, kata Rulai tua. Guru kekaisaran maju ke depan dan aku menunjukkan padanya Sutra Mahayana Rulai. Jadi mungkinkah guru sekte iblis surgawi yang jahat lebih buruk daripada guru kekaisaran? Guru sekte Qin juga salah satu dari semua makhluk hidup. Tidak ada orang luar di biara petir agung. Yang terhormat mengakui hal ini dan datang untuk memimpin semua orang.
Kinmu tersenyum. Kakak senior, apakah biara ini menyediakan makanan vegetarian? Aku sudah makan terlalu banyak makanan berminyak selama tahun baru dan ingin makan sesuatu yang ringan. Yang terhormat itu memandangnya dan memutar tasbihnya, menekan pikirannya untuk menaklukkan iblis. Jika pemimpin sekte tinggal di biara petir besar, kami dapat menyediakan makanan vegetarian seumur hidup bagi Anda. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada si buta, mereka tidak takut kita memakan mereka, orang miskin. Si buta mendengus dingin dan bertanya, Matua, apakah menurutmu Rulai dapat menaklukkan Li Tianxing? Matua ragu-ragu. Jika 1 Rulai tidak cukup, ada 1000 Rulai di pagoda 1000 Buddha. Mereka semua adalah makhluk berwatak jernih yang pernah melihat tata-tata, jadi itu sangat mungkin. Namun, mereka semua telah meninggal dan Master Sekte Li sangat luar biasa. Yang saya khawatirkan sekarang adalah Rulai tua sengaja tidak akan menaklukkan Master Sekte Li, tetapi akan menjebak Nenek Si di pagoda. Jika dia terjebak di sana, kita juga akan terjebak di sini. Yang Mulia membawa mereka ke kamar tamu dan berkata, para dermawan, silakan tinggal di sini. Rak-rak buku berisi semua kitab suci Buddha, jadi silakan lihat-lihat. Kinmu menoleh dan melihat banyak kitab suci seperti yang dikatakan. Matua menggelengkan kepalanya padanya. Kitab suci di sini hanya memiliki teks dan tidak ada seni ilahi, cukup telusuri saja. Yang Mulia berkata, seni ilahi tidak sebanding dengan karma. Apakah Mawang Sen tidak tahu? Matua berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa seni ilahi, bagaimana seseorang bisa menangkal karma? Kau murid Rulai? Ini berarti kau adik laki-lakiku. Alammu terlalu rendah, mundurlah, jangan mencoba bersikap pintar di hadapanku. Yang terhormat merasa malu dan dipermalukan, lalu ia berbalik dan pergi. Buta duduk dengan tenang. Aku dan Matua sudah tua, jadi tidak apa-apa jika kita tinggal di sini. Tapi Muer, kau adalah pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi. Jika kau terjebak di sini selamanya, bukankah kau akan mati karena usia tua di tempat ini? Aku akan mencari kesempatan untuk mengirimmu turun gunung. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan menunggu sampai Nenek Si sembuh. Kakek buta, kakek Ma, karena jarang datang ke biara petir besar, mari kita jalan-jalan. Matua tersenyum. Bukankah kau sudah lama ingin melihat potret 100 naga? Aku akan membawamu ke tempat di mana relief itu berada. Kinmu sangat gembira. Ketiganya keluar dari kamar tamu dan melihat seorang biksu tua sedang duduk di luar pintu dan membacakan kitab suci kepada naga kilin. Monster gemuk itu sudah tertidur lelap dan mendengkur keras. Mereka bahkan ingin mencerahkan naga kilin. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biksu, si gendut ini perlu makan setengah ember pil roh api merah setiap hari. Bisakah kamu memberinya makan setelah kamu mencerahkannya? Biksu tua itu menghentikan bacaannya dan menatapnya. Aku bisa. Kinmu terdiam. Betapa kayanya. Lanjutkan. Matua kemudian memimpin jalan, menuruni lapisan awan hingga mereka mencapai bagian tengah gunung. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, itulah potret 100 naga. Kinmu menoleh dan melihat banyak pilar besar. Di setiap pilar, ada relief naga surgawi. Di bawah pilar, ada ratusan biksu yang mengamati patung-patung itu untuk memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri dari patung-patung itu. Ada banyak biksu yang mencoba seni ilahi mereka, mengubah ki vital mereka menjadi bentuk naga yang memenuhi langit. Ada juga sinar Buddha yang bersinar terang, yang tampak sangat luar biasa. Beberapa biksu bahkan bertukar pukulan, menguji apa yang baru saja mereka pahami. Beberapa biksu tua melihat mereka datang dan langsung menyapa Matua. Kakak senior, ada di sini. Matua membalas salam mereka, tidak mengabaikan mereka. Seorang biksu tua berkata dengan gembira, dulu kakak senior adalah pusat perhatian, dan kami di sini masih ingat penampilan gagah kakak senior saat itu. Kinmu berjalan ke depan pilar naga untuk memeriksanya secara mendetail, dan terus-menerus berseru kagum pada dirinya sendiri. Ada ratusan bentuk naga surgawi ini, dan ukiran batu pada pilar ini telah sepenuhnya menggambarkan postur makhluk agung itu. Pak Tuama ahli dalam mengukir dan pahatan yang dibuatnya dengan kayu sangat jelas terlihat. Jadi seharusnya dia meniru ukiran di sini sebelumnya. Potret 100 naga memang penting untuk mengolah 8 jurus petir. Tetapi yang lebih penting lagi adalah Sutra Mahayana Rulai. Tanpa itu, sulit untuk mengolah 8 jurus petir secara maksimal. Akan tetapi, Kinmu telah memahami teknik persatuan dan pencapaiannya dalam 8 serangan petir tidak lebih lemah dibandingkan jika ia telah mengolah Sutra Mahayana Rulai. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara yang ditujukan kepadanya, yang menggembalakan sapi. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat seorang biksu berpakaian putih menatapnya dengan heran. Biksu ini tampak agak familiar, dan Kinmu tiba-tiba menyadari siapa dia. Jadi dia biksu kecil Mingxin.
Kita pernah bertemu sebelumnya di kuil nenek reruntuhan besar. Biksu kecil itu adalah murid biksu tua Jingming yang membawanya untuk mencari matua dan menggunakan tongkat kahara sebagai taruhan. Mingxin dikalahkan oleh Qinmu sehingga tongkat kahara jatuh ke tangan Qinmu, meskipun ia kemudian memberikannya kepada kera iblis. Biksu Mingxin berjalan mendekat dengan langkah cepat. Biksu Mingxin menatapnya dan ingin sekali mencoba bertarung dengannya. Kita tidak bertemu selama beberapa tahun dan aku ingin tahu apakah kemampuanmu meningkat. Qinmu mendesah sedih. Sejak aku mengalahkanmu, waktu berubah dan aku meningkat sangat pesat. Ketika Qinmu melihat orang yang dikenalnya, dia tidak bisa menahan perasaan ramah. Sejak dia masih muda, dia selalu bergaul dengan si buta dan si cacat. Sejak dia bisa mengingat sesuatu, dia selalu belajar segala macam pengetahuan dari 9 tetua desa lansia cacat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki teman bermain selama masa kecilnya, yang membuat masa kecilnya membosankan dan kering. Meskipun dia hanya bertarung satu kali dengan Mingxin, mereka berada pada usia yang sama, jadi wajar saja jika dia merasa akrab saat bertemu dengannya lagi. Biksu Mingxin melafalkan salah satu dari banyak nama Buddha, untuk menekan pikirannya yang marah dan tersenyum. Kamu mengalahkanku saat itu, tetapi kamu mungkin tidak akan mengalahkanku hari ini. Setelah kalah darimu, aku telah merenungkan pengalaman yang menyakitkan itu dan memperbaiki kelemahanku. Mengapa tidak bertarung lagi? Kau mengubah sutra itu? Tanya Qinmu dengan heran. Mingxin berkata dengan gembira, aku sudah kalah saat kau menggorok leherku waktu lalu. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu menang kali ini. Qinmu berteriak, Mingxin, berapa usiamu? Bagaimana mungkin kau mengubah sutra Mahayana Rulai sesuka hatimu? Dengan wawasan dan pengetahuanmu saat ini, semakin kau mengubahnya, semakin banyak kesalahan dan kekurangan yang akan terbentuk. Daripada mengubahnya dengan sembarangan, bukankah lebih baik bertanya kepada Rulai dan membiarkan Rulai mengajarimu? Aku juga dengan sembarangan mengubah teknikku dan sampai-sampai tidak dapat dikenali lagi. Jadi aku tidak bisa mengatakan apapun kepadamu. Qinmu tersipu malu. Dia juga telah mengubah tekniknya. Dan teknik 3 elisir tubuh penguasa telah diubah lebih dari sekali. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung bahkan menyatu dengannya, menyelesaikan cacat di bahu kiri. Mingxin mulai bergerak dan berkata, kalau begitu, bisakah Anda berkenan mengajar? Qinmu hendak mengatakan sesuatu ketika seorang biksu tua berkata, murid, jangan kurang ajar. Ini adalah master sekte Qin dari sekte iblis surgawi. Biksu Mingxin melompat kaget dan berteriak, kapan kau menjadi iblis tua dari sekte iblis surgawi? Qinmu menghela napas. Sulit untuk menjelaskannya. Aku tidak ingin melakukannya, tetapi malah didorong ke kursi pemimpin sekte tanpa pilihan untuk menolak. Dia melihat ke arah biksu tua itu dan mengenalinya sebagai biksu tua Jingming. Biksu tua ini adalah guru Mingxin, dan kepribadiannya sangat mirip dengan namanya, sangat cerdik. Dia telah menunjukkan bahwa Qinmu adalah guru sekte iblis dari sekte iblis surgawi bukan untuk memberitahu Mingxin, tetapi untuk memberitahu semua biksu yang hadir. Dengan teriakannya yang keras, semua biksu yang sedang mempelajari potret 100 naga memandang ke arah Qinmu dan melafalkan banyak nama Buddha dengan suara pelan. Jelas bahwa mereka semua tidak dapat menahan diri dan menekan pikiran mereka untuk ingin menaklukkan iblis. Biksu Mingxin segera berkata, kalau begitu, kau harus segera mundur dan tidak lagi menjadi pemimpin sekte iblis, karena kau akan mati. Ada banyak biksu terkemuka yang membenci kejahatan dengan penuh semangat dan terbiasa membunuh iblis. Setiap kali mereka keluar, mereka menaklukkan beberapa iblis untuk mengumpulkan pahala, dan kau akan terbunuh. Aku tidak akan bersaing denganmu, kau harus segera lari menuruni gunung. Qinmu menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang aku adalah tamu. Rulai tua adalah kakak laki-lakiku dan dia berkata aku seharusnya diizinkan untuk berbicara di biara. Kalau begitu, apakah mereka masih bisa menaklukkan iblis? Mingxin ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa memastikannya. Mereka kemungkinan besar akan berdebat denganmu, menasihatimu untuk berubah. Jika mereka tidak bisa membujukmu, mereka kemungkinan besar akan memukulmu sampai mati. Qinmu terdiam, dia memang melihat beberapa biksu berjalan ke arahnya. Seorang biksu menyatukan kedua telapak tangannya dan mengajukan pertanyaan sulit terlebih dahulu. Iblis, apakah kamu berani berdebat denganku? Qinmu bertanya, apakah kamu selama ini sama sekali tidak peduli dengan godaan duniawi? Biksu itu sedikit terguncang. Belum. Lalu untuk apa perdebatan ini? Qinmu tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan belum mencapai daumu. Seorang biksu setengah matang dan palsu sepertimu hanya memiliki kemampuan untuk memamerkan kesalahpahaman dari gosip. Mundurlah. Biksu itu terdiam dan biksu lain di sampingnya segera berkata, Iblis, aku akan berbicara kepadamu tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan.
Kinmu bertanya, apakah kamu Rulai? Wajah biksu itu menjadi merah padam, dan dia menjawab, aku masih belum Rulai. Kalau begitu, kamu belum mencapai kata kebenaran. Kinmu tersenyum. Rulai adalah keadaan sebenarnya, menerima dan mencapai kata kebenaran. Jika kamu sendiri bukan kebenaran, bagaimana mungkin kamu mau berbicara tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan? Mundurlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kita akan bicara saat kamu mencapai puncak itu. Jangan mengambil apa yang tidak bisa kamu lakukan dan memaksakannya padaku. Jika kamu ingin orang lain melakukan apa yang kamu katakan, kamu harus memberi contoh. Biksu itu terdiam, dan biksu lainnya mengulurkan tangannya. Mata air emas mengalir keluar dari bumi, dan bunga teratai pun mekar. Agama Buddha memiliki pencerahan sempurna tertinggi, kebijaksanaan sempurna tertinggi. Kinmu bertanya, apakah kamu telah mencapai kebijaksanaan sempurna yang tertinggi? Kembali, biksu lainnya tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte iblis adalah pembicara yang fasih dan fasih. Karena kamu tidak akan menanggapi jika aku berbicara tentang kitab suci, aku akan berbicara tentang dunia sekuler. Dengan gembira, Kinmu menghampiri biksu itu dan berkata, Biksu Agung, jangan bicara dulu. Izinkan saya bertanya, jika semua orang memeluk agama Buddha, tidak bereproduksi, tidak menikah, tidak punya anak, bukankah umat manusia akan punah 100 tahun kemudian? Dendam apa yang dimiliki manusia terhadap Anda? Mengapa Anda ingin memusnahkan umat manusia? Biksu itu tertegun sejenak, lalu berkata, yang ingin kubicarakan denganmu adalah bahwa sekte iblis surgawimu terlalu banyak melakukan kejahatan dan sihir dalam sektemu jahat dan menyeramkan. Sekte itu menggunakan orang-orang yang masih hidup untuk berkultivasi. Kinmu tidak memberinya waktu untuk berkata lebih lanjut. Apa gunanya dibandingkan dengan memusnahkan umat manusia? Biksu itu menatapnya dengan mata terbelalak, nyaris tak bisa menahan amarahnya. Ini berbeda dengan apa yang ingin aku perdebatkan denganmu. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini. Ketika aku bertemu dengan seorang kepala aula sekte orang suci surgawi yang menggunakan bayi untuk berkultivasi, dia dibunuh. Baru saja, aku melihat sebuah biara memelihara binatang buas aneh di kaki Gunung Meru dengan mencampur obat bius dengan daging berdarah untuk berbohong kepada orang-orang. Dari mana daging itu berasal? Apakah mereka mengambil nyawa makhluk hidup? Aku sudah berurusan dengan sampah dalam sekteku, sekarang giliranmu. Pergi dan musnahkan biara itu dan bunuh semua biksu itu. Biksu itu sangat marah. Ini berbeda dari apa yang sedang saya perdebatkan dengan Anda. Saya akan berbicara tentang ajaran-ajaran itu dengan Anda. Biara Petir Agung kami memiliki puluhan ribu kitab suci, masing-masing dan semuanya diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan orang-orang untuk berbelas kasih. Kinmu berkata dengan heran, jika ajaran Buddha Anda sendiri menyembunyikan kotoran untuk menutupi kerusakan alih-alih membersihkannya dan para biksu di biara tidak berbelas kasih, bagaimana Anda bisa mengajar orang untuk berbelas kasih? Orang bodoh suka menceramahi orang lain, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Baiklah, apakah Anda mengatakan ajaran? Saya akan berbicara kepada Anda tentang ajaran. Jalan orang suci tidak lain adalah jalan yang dapat digunakan oleh orang biasa. Bisakah dharma Anda digunakan oleh orang biasa setiap hari? Jika mereka tidak dapat menggunakannya, apa gunanya hanya mencatatnya dalam sebuah buku? Jika tidak berguna, bukankah lebih baik membakarnya saja? Dasar iblis! Biksu itu benar-benar marah sekarang dan ingin menerkamnya. Argumen yang tidak masuk akal dan ajaran yang berbahaya, membakar kitab suci dan membasmi Buddha, sifat iblismu memang sangat serius. Aku akan bertarung denganmu. Tahan, Kinmu mengangkat tangannya dan tersenyum. Kau ingin membunuhku, tapi izinkan aku bertanya padamu, apakah kitab suci agama Buddha mengizinkanmu untuk mengambil nyawa makhluk hidup? Biksu itu menghentikan langkahnya dan menahan amarahnya. Kitab suci Buddha menasihati orang untuk berbelas kasih, untuk tidak mengambil nyawa makhluk hidup. Namun, terhadap iblis, bahkan Buddha akan marah dan menaklukkan mereka. Kinmu bertanya, rumput, apakah itu kehidupan? Tentu saja, kata biksu itu dengan marah. Bibit tumbuh dari rumput dan banyak di antaranya berubah menjadi biji-bijian, yang berarti biji-bijian juga merupakan kehidupan, jadi mengapa Anda memakannya? Anda telah makan makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha, memikirkan tentang kasih sayang, memikirkan tentang keindahan, memikirkan tentang kebenaran, tetapi Anda bahkan tidak tahu berapa banyak nyawa yang hilang dalam sesuap makanan Anda. Kata Kinmu, semakin tua Anda, semakin banyak nyawa yang telah Anda makan. Wajah apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang hati Buddha? Untuk berbicara tentang kasih sayang? Dia mengeluarkan benih bunga dari kantong tautinya dan memegangnya di tangannya. Ketika dia mengeksekusi teknik penciptaan bumi abadi, tunas lunak tumbuh dari bibit bunga dan tumbuh. Akarnya keluar dari cangkangnya,
dan rumput roh tumbuh di tangannya. Tanaman itu lembut, dan kuncup bunga segera tumbuh. Kuncup itu bergetar lembut, dan bunga yang lembut dan indah pun mekar. Kinmu bertanya, apakah ini indah? Sang biksu sedikit tergila-gila dan mengangguk setuju. Indah sekali. Kinmu membawa bunga itu kepada biksu itu dan berkata, bunga ini adalah biji-bijian yang kau makan, itu adalah buahnya. Itu adalah kehidupan yang indah, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah kau makan? Kapan kau akan membayarnya kembali? Jika mereka memiliki roh dan berkultivasi menjadi iblis, apakah mereka akan menangis tentang bagaimana kau memakan jutaan dan jutaan ras mereka? Apakah kau pernah berpikir tentang jiwa-jiwa terkutuk dari bunga-bunga dan rumput yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu, menunggumu untuk membayar dengan nyawamu siang dan malam? Biksu itu memegang bunga yang indah itu di kedua tangannya sementara ekspresinya semakin tak berdaya. Dia merasakan keindahan bunga yang lembut itu menjadi menyeramkan dan menakutkan, menuntut nyawanya. Tiba-tiba, biksu itu duduk dalam posisi lotus dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku telah memakan banyak orang dari rasmu dan dosa-dosa besarku sulit untuk diselesaikan. Aku bersedia berubah menjadi setumpuk abu untuk memberimu makan. Ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya, api karma menyala di sekujur tubuhnya dan membakarnya dengan bersih dalam sekejap. Namun, meskipun api membakarnya sepenuhnya, itu tidak melukai bunga yang indah itu sedikit pun. Bunga itu mendarat dengan lembut di atas abu, masih lembut dan indah. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Menumbuhkan ajaran Buddha tetap saja tidak ada gunanya pada akhirnya, hanya cukup baik untuk dijadikan pupuk. Kinmu membungkuk dan mengumpulkan abu untuk menanam bibit bunga. Biksu, kau tidak berguna sepanjang hidupmu, tetapi kau akhirnya berguna setelah kau meninggal. Bunga ini akan tumbuh dengan baik, dan akan menghasilkan banyak bibit yang akan tumbuh menjadi lebih banyak bunga. Kau akan bersyukur jika mengetahui hal ini di akhirat. Meskipun bunga itu bukan milik orang biasa, tetapi dengan menggunakan abumu sebagai pupuk, kamu telah mencapai tujuan penggunaan sehari-hari orang biasa. Luar biasa, kamu dan aku berada di jalan yang sama. Dia berdiri dan melihat ke sekelilingnya. Meskipun dia masih muda, dia memiliki aura seorang pemimpin sekte saat dia berkata dengan tenang, biksu agung mana yang masih ingin berdebat denganku? Lingkungan sekitarnya sunyi. Kinmu menatap para biksu yang serius dan hikmat itu, tetapi pihak lainnya langsung menghindari tatapannya, tidak berani menatap mereka. Matua dan Buta berdiri jauh dari sana, mengobrol dengan beberapa biksu tua. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, Buta tersenyum. Jika Muar tetap tinggal di biara petir besar dan para biksu tidak segera bergerak untuk membunuhnya, hanya dalam waktu beberapa hari, setengah dari biksu di biara petir besar akan kembali ke kehidupan normal, setengahnya lagi akan dirasuki oleh iblis, sementara mereka yang tidak akan kembali akan menjadi biksu palsu. Dia benar-benar lebih kuat dari Nenek Si. Tiba-tiba, seorang biksu berteriak dengan keras, dia iblis. Dia iblis surgawi. Menyihir semua orang dengan kata-katanya yang jahat. Biksu lain berteriak tepat setelahnya. Dia menggunakan kata-kata iblis untuk membunuh kakak senior Sin Kong. Kita tidak bisa membiarkan iblis ini hidup, bunuh dia untuk menyingkirkan iblis itu. Dalam sekejap, semua orang menjadi marah dan meneriakkan keinginan mereka untuk menaklukkan Kinmu dan membunuh iblis. Pada saat itu, pemuda itu mulai tertawa riang, suaranya semakin keras. Keributan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, tetapi tawanya masih berlanjut. Setelah tawa mereda, Kinmu berkata dengan dingin, kalian ingin berdebat? Jadi aku berdebat dengan kalian. Ketika kalian ingin menarik ajaran sekte, aku setuju untuk berbicara tentang ajaran tersebut. Ketika kalian tidak bisa menang melawanku, kalian berbicara tentang mengambil nyawa makhluk hidup. Baiklah, mari kita bicara tentang mengambil nyawa makhluk hidup. Ketika kalian tidak bisa berhasil bahkan dalam hal itu, kalian benar-benar ingin membunuhku? Apa gunanya kalian berkultivasi Buddhisme? Mundurlah, kembalilah ke kehidupan normal kalian. Beberapa biksu merasa bingung dan hati mereka menjadi kosong. Setelah beberapa saat, beberapa orang benar-benar menghela napas dan benar-benar berbalik dan pergi mengemasi barang bawaan mereka untuk meninggalkan gunung. Para biksu lainnya tidak mundur tetapi berdiri dengan ekspresi tidak senang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi, pada akhirnya, pertarungan tetap saja terjadi? Kalau begitu, mengapa harus memamerkan pengetahuanmu yang tidak memadai dulu? Dengan semangat yang membara, dia melihat sekeliling, dan matanya bersinar seperti kilat. Siapa yang akan mati? Para biksu hendak maju ke depan ketika biksu Mingxin berkata, tunggu sebentar, saudara-saudara senior, biar aku yang menaklukkan iblis ini dan membunuh monster ini. Sebelum para biksu itu sempat berkata apa-apa, biksu Mingxin sudah bergegas maju dan mengedipkan mata pada Kinmu sambil berkata dengan suara pelan, saat kau bertarung denganku,
lakukan beberapa pukulan sebelum mengakui kekalahan. Begitu kau mengakui kekalahan, mereka akan terlalu malu untuk membunuhmu. Selain itu, jangan gunakan teknik iblis, atau mereka akan marah lagi. Hati biksu kecil ini tidak buruk. Dia jauh lebih baik daripada biksu tua Jingming. Tatapan mata Kinmu berkedip dan dia tersenyum. Kamu dan aku akan bertukar beberapa petunjuk. Biksu Mingxin segera bergerak, dan itu adalah 8 serangan petir musim semi di Laut Timur yang sepi. Saat dia bergerak, guntur menggelegar di seluruh area seolah-olah sungai yang meluap mengalir ke laut saat guntur musim semi tiba-tiba meledak. Ketika gerakan ini dilakukan, gerakan itu memiliki ilusi seni ilahi. Ki vital yang berada di depan dan belakang biksu Mingxin samar-samar terlihat berubah menjadi gunung-gunung megah dengan air sungai yang mengalir deras darinya. Tampaknya datang dari langit dan menghantam laut. Ketika jurus 8 jurus petir dilakukan hingga sejauh ini, jurus tersebut hampir tidak ada bedanya dengan jurus dewa. Sutra Mahayana Rulai dari Biara Petir Agung memang pantas dengan reputasinya. Kinmu juga melancarkan 8 serangan petir yang sama mengesankan dan agungnya. Gunung dan sungai, lautan luas dan guntur musim semi, serta ledakan yang mengguncang dunia, meledak saat otot-otot kedua orang ini menegang. Urat-uratnya seperti naga halus yang meliuk-liuk di sana-sini di bawah kulit, mendorong sirkulasi kekuatan hingga maksimal, menyemangati para biksu. Mingxin, pukullah iblis ini sampai mati. Seorang biksu tua kurus kering berteriak. Iblis ini benar-benar mengolah teknik biara petir agung kita. Itu adalah penghujatan terhadap Buddha, jadi pukullah dia sampai mati. Gerakan Kinmu berubah dan bertransformasi menjadi Buddha berlengan 1000, dan pada saat itu, telapak tangannya berubah menjadi bayangan yang membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki 1000 lengan. Setiap gerakan telapak tangan menyebabkan suara guntur seolah-olah seorang Buddha besar sedang melambaikan 1000 tangannya untuk menaklukkan iblis. Semua biksu mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat ini. Kinmu, iblis dari sekte iblis surgawi ini, telah memahami setiap esensi dari 8 serangan petir. Hanya berdasarkan Buddha berlengan 1000 ini, pencapaiannya melampaui 80 hingga 90% dari para biksu di biara. Suara para biksu itu semakin pelan saat mereka bergumam dalam hati. Sepertinya pencapaian Mingxin dalam jurus ini lebih rendah darinya. Dia mungkin tidak akan menang. Mingxin juga mengeksekusi Buddha berlengan 1000 untuk melawan, dan dia segera tahu bahwa pencapaiannya kurang. Tubuhnya bergetar saat dia mengeksekusi keterampilan menang dan berkembang secara eksponensial. Kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya seperti lonceng besar yang berdentang tanpa henti. 2000 Buddha berlengan saling beradu, dan yang unggul pun ditentukan pada saat itu juga. Telapak tangan Kinmu menghantam lonceng besar yang merupakan kitab suci Buddha, dan cincin sinar Buddha meledak dari dinding lonceng. Pada saat ini, di mana Kinmu terlihat seperti iblis, dia jelas seorang biksu terkemuka yang telah mencapai daunnya. Seorang Buddha muda yang dikelilingi naga hijau saat dia terlihat sangat bermartabat. Detik berikutnya, biksu Mingxin melihat telapak tangan Kinmu menembus lonceng besar dan berubah menjadi mudra tinju yang menghantam jantungnya, membuatnya tercengang. Tinju Kinmu telah menembus dengan tepat cacat dalam Sutra Mahayana Rulai miliknya. Dengan tinjunya sebagai mudra, ia memanfaatkan cacat itu dan langsung menyerang tubuhnya. Serangan ini telah mengenainya tepat di titik mematikannya. Namun, tinju Kinmu tidak memiliki banyak kekuatan. Dia menariknya kembali setelah memberikan pukulan lembut. Hati para biksu menjadi tenang. Kultivasi iblis ini tidak tinggi, hanya gerakannya yang sangat hebat. Biksu Mingxin menenangkan diri dan segera membalas. Hanya untuk melihat Kinmu merayap di sekelilingnya seperti seekor naga. Dengan 1000 lengannya bergerak, cacat yang tak terhitung jumlahnya muncul pada lonceng kitab suci Buddha dalam sekejap. Titik-titik mematikan di tengah alisnya, telinganya, matanya, bagian belakang hatinya, lautan kinya, tengkuknya yang seperti giok semuanya ditandai sekali oleh Kinmu. Dalam sekejap mata, dia telah menerima ratusan serangan fatal. Semua serangan ini ditujukan pada kelemahan kitab suci Mahayana Rulai milik biksu Mingxin. Ia tertegun sejenak, lalu merasa seperti kuali yang airnya bocor kemana-mana. Ada kelemahan fatal di mana-mana, dan keringat dingin tak terkendali mengalir di dahinya. Untuk menghilangkan cacat tersebut, ia bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri dan mengubah Sutra Mahayana Rulai. Ia pikir ia telah menghapus titik lemah di tenggorokannya, tetapi ternyata ia telah memengaruhi bagian tubuhnya yang lain, sehingga menciptakan lebih banyak cacat dalam tekniknya. Kultivasi iblis ini memang tidak tinggi. Semua biksu kini merasa tenang. Jika dia tidak dapat menembus pelindung tubuh lonceng emas Mingxin, tidak peduli seberapa rumit gerakannya, tidak akan ada kekuatan di balik serangannya. Kinmu berhenti, dan biksu Mingxin pun menyadari sesuatu. Ia pun segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih saudara senior atas bimbinganmu.
Baru sekarang aku tahu bahwa Sutra Mahayana Rulai tidak dapat diubah dengan sembarangan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak bisa berubah, kamu hanya kekurangan lawan yang bisa membuatmu mengekspresikan bakat dan potensimu secara maksimal. Jika kamu memiliki seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dan wawasan luas, dia bisa mendorongmu untuk terus berkembang, untuk terus mengubah teknikmu. Dalam hal itu, kamu akan mencapai kesempurnaan. Biksu Mingxin segera menatapnya, dan Kinmu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak bisa, aku tidak punya kemampuan. Kau bisa pergi mencari Rulai, biarkan dia mengajarimu Sutra Mahayana Rulai secara langsung. Aku sebagai lawanmu akan membatasi kemajuanmu. Biksu Mingxin mengakui hal ini, tetapi berkata, Rulai adalah tentang takdir, aku tidak tahu apakah aku memiliki takdir ini. Sial, ekspresinya berubah, dan dia menghentakkan kakinya. Ini buruk, jika kau kalah dariku, mereka tidak akan mampu menahan diri untuk menghajarmu sampai mati. Tetapi sekarang setelah kau mengalahkanku, mereka pasti akan membunuhmu. Apa yang harus kita lakukan? Mingxin, mundurlah. Seorang biksu setengah baya maju ke depan dengan ekspresi agak muram sambil memarahi, Adik Mingxin, bukankah kamu terlalu baik hati? Ini adalah tindakan menundukkan iblis, tetapi kamu menahan diri dan tidak membunuhnya. Apakah kamu akan membiarkan iblis ini hidup untuk mendatangkan kekacauan ke dunia? Ini adalah dosa besar. Biksu Mingxin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu ketika biksu itu mengibaskan lengan bajunya ke arahnya. Apakah kamu tidak akan mundur dan merenungkan dirimu sendiri? Biksu Mingxin hanya bisa mundur sambil merasa sedih. Kapan aku menahan diri? Aku jelas mengerahkan seluruh kekuatanku. Biksu setengah baya itu menatap Kinmu dan berkata, Master Sekte Kin, kau adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, sementara aku hanyalah seorang biksu tanpa reputasi di biara naga surgawi dari biara petir besar. Ini tidak dianggap sebagai tindakan besar menindas yang kecil kan? Kinmu tersenyum. Bukan begitu. Akulah yang besar yang menindas yang kecil. Biksu setengah baya itu melantunkan salah satu dari sekian banyak nama Buddha dan berkata, Guru Sekte Kin, aku akan membuatmu memahami luasnya ajaran Buddha. Lihatlah pilar naga di sampingmu ini, bentuk naga pada pilar naga ini adalah salah satu dari potret 100 naga dari biara petir besar kita. Biksu kecil ini akan menggunakannya untuk mengirim guru Sekte Iblis ke surga. Kinmu mengamati pilar naga di sampingnya, memperhatikan potret naga dari seekor naga surgawi yang ganas. Dengan cakarnya yang tajam mencengkeram ke bawah, tampak seperti sedang menaklukkan iblis. Biksu setengah baya itu tiba-tiba bergerak dan berlari kencang dengan langkah kaki yang berat sambil berteriak. Semoga pemimpin sekte dapat terlahir kembali di keluarga baik-baik di kehidupanmu selanjutnya, dan tidak menjadi iblis lagi. Dia menghantamkan mudra ke bawah, dan guntur menggelegar. Yang dia lakukan adalah badai 9 naga dari 8 serangan petir. Ki vitalnya telah berubah menjadi naga hijau yang bentuknya tidak lain adalah naga surgawi di pilar naga di samping Kinmu. Naga hijau itu melesat maju disertai gemuruh guntur, bagaikan raja naga yang turun ke dunia. Kinmu mengalihkan pandangannya dari pilar naga, dan ki vitalnya tiba-tiba meledak. Mirip dengan badai 9 naga, dan ketika kedua bentuk naga itu berbenturan, raungan naga terus berlanjut tanpa henti. 90 naga hijau muncul di sekitar kedua orang itu, dan mereka adalah kekuatan naga yang dibentuk oleh keterampilan tinju. Setiap orang memiliki 45 naga. 90 naga saling bertarung saat ki vital berbentuk naga melingkari pilar naga untuk bertarung. Kultivasi yang hebat, kakak senior Tansin. Semua biksu bersorak. Ketika suara mereka menghilang, biksu setengah baya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan gerutuan. Dia dapat merasakan kekuatan sihir Kinmu menguasainya saat transformasi kekuatan naga yang tidak terduga di tinjunya membuatnya bingung. Kinmu juga telah menggunakan bentuk naga di pilar, tetapi ada 100 perubahan dalam bentuk itu, jadi meskipun Kinmu telah menggunakan satu jenis, perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya membuat lawannya tidak dapat bertahan melawan semuanya. Dia telah menerima ajaran sejati dari biara naga surgawi kita. Mata biksu setengah baya itu menunjukkan keputusasaan ketika 45 kekuatan naga yang dibentuk oleh ki vitalnya langsung hancur. 45 kekuatan naga dari Kinmu bergabung menjadi satu dan menyerbu dadanya dengan suara mendesing. Kinmu telah menerima ajaran sejati dari potret 100 naga di biara naga surgawi setelah tiba di tempat ini dan melihat relief untuk pertama kalinya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Biksu setengah baya itu langsung mengerti bahwa ada yang tidak beres dan mengeksekusi bentuk naga lain dari potret 100 naga dengan harapan dapat memecahkan transformasi kekuatan naga di tinju Kinmu. Kultivasinya lebih tinggi daripada Biksu Mingxin, dan dia telah membangkitkan harta karun ilahi 6 arahnya, yang berarti dia memiliki kemampuan luar biasa.
Ki vitalnya dapat terwujud untuk membentuk seni ilahi. Biara naga langit adalah salah satu biara di biara petir besar. Para biksu yang berkultivasi di sini sebagian besar berada di alam 5 elemen, atau alam 6 arah. Ada beberapa praktisi yang lebih kuat dari alam 7 bintang, seperti Biksu Sinkong yang telah membakar dirinya sendiri sebelumnya. Tentu saja, kepala biara dari biara naga langit sangatlah berkuasa. Tetapi pada saat ini dia, Biksu tua Jingming, sedang menemani si Tuama dan si Buta bersama para biksu tua lainnya dan tidak dapat meminta izin. Biksu setengah baya itu dianggap sebagai salah satu ahli yang paling menonjol di biara naga surgawi. Tetapi kultivasi ki vitalnya tidak dapat dibandingkan dengan Kinmu. Transformasi dalam kekuatan naganya juga jauh lebih rendah. Sial, aku tidak bisa menyelesaikannya. Ekspresi Biksu Tansin berubah, dan dadanya meledak dengan keras. 45 kekuatan naga meledak dari tubuhnya, dan 49 kepala naga ganas membuka rahang mereka lebar-lebar untuk mengaum dengan marah kepada semua orang. Cahaya darah berhamburan kemana-mana, dan banyak darah segar berterbangan ke segala arah, mendarat di wajah dan pakaian para biksu. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak punya niat membunuh, aku akan menahan diri dan tidak akan menyakitimu. Namun, jika kamu bersikeras membunuhku, aku tidak akan menahan diri. Para biksu itu semua linglung. Tiba-tiba, seorang biksu menunjuk Kinmu dan berkata dengan marah, dia menggunakan teknik jalur iblis untuk membunuh kakak senior Tansin. Apa yang dia gunakan adalah teknik jalur iblis. Tatapan mata Kinmu tertuju padanya, dan dia berkata perlahan, 8 jurus petir adalah jurus iblis? Aku berada di alam 5 elemen dan dia berada di alam 6 arah, dan aku menggunakan jurus yang sama dengannya untuk membunuhnya. Tetapi kalian tidak mau mengakui bahwa jurusnya lebih rendah sehingga kalian mengatakan itu adalah jalan iblis? Rulai, murid-muridmu telah mempermalukanmu. Menipu orang dengan kebohongan, aku akan membunuhmu. Sebuah suara berteriak dengan marah, dan seorang biksu berjubah kuning datang dengan ki vital yang tak terbatas mengalir di sekelilingnya. Dia memiliki kultivasi alam 6 arah, dan tekniknya sangat kuat, kekuatannya seperti guntur yang menggelegar. Kinmu tidak repot-repot menatapnya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan pedang pelindung junior. Cahaya pedang meledak saat matahari terbenam di sungai bergelombang. Biksu berjubah kuning itu langsung dipenuhi ribuan lubang dan mayatnya jatuh ke tanah. Dengan ekspresi sedingin es, Kinmu berkata, ini adalah keterampilan pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yuyuan. Seorang biksu menerkam di belakangnya, ingin mendaratkan pukulan mematikan, tetapi sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di belakang tubuh Kinmu. Itu adalah gerbang pengaruh surga. Biksu itu bergegas masuk ke gerbang dan melihat cahaya lampu bersinar di kejauhan. Jiwa biksu itu langsung tersedot ke Yudu dan pergi bersama perahu. Kinmu menutup gerbang pengaruh surga di belakangnya dan berkata dengan dingin, ini juga bukan teknik jalur iblis. Ini adalah gerbang pengaruh surga milik Yudu. Bunuh iblis ini. Biksu lain datang dengan tergesa-gesa, dan Kinmu meninju ke arahnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, abang ijo kuning biru ungu, dor. Jiwa biksu itu terseret keluar dari tubuhnya dan hancur di udara. Kinmu kemudian berkata dengan marah, ini adalah teknik jalur iblis. Apakah kamu mengerti? Aku sama sekali bukan ahli dalam teknik jalur iblis. Bunuh Master Sekte Iblis Surgawi dan balas dendam untuk saudara-saudara senior kita. Emosi semua orang teraduk pada saat yang sama, dan mereka menyerbu ke arah Kinmu seperti lebah. Dia sedikit mengernyit, dan tubuhnya gemetar. Buddha berlengan 1000 meledak, dan sinar Buddha bersinar terang dengan suara Buddha yang bergema tak tertandingi di sekitar biara naga surgawi. Kinmu bagaikan seorang Buddha yang tidak tergoyahkan yang menahan serangan dari segala arah. Dengan ledakan keras yang terus-menerus terdengar, para biksu itu terbang ke segala arah. Mereka menabrak pilar-pilar naga, dan beberapa di antaranya terbelah menjadi 3 hingga 5 bagian di tempat. Tubuh Kinmu bergetar, dan 1000 lengan yang ada di depan dan belakangnya lenyap. Sinar Buddha juga lenyap. Dia menyapu pandangannya ke para biksu yang tergeletak di mana-mana dan menyisir lengan bajunya. Ini adalah 8 pukulan petir dari biara petir agungmu. Apakah ini teknik dari jalur iblis juga? Teknik hanya benar jika digunakan dengan benar. Jika digunakan untuk kejahatan, bahkan 8 pukulan petir atau sutra Mahayana Rulai akan menjadi teknik iblis.